Ya, salam Bapak Ibu, Shalom. saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita balik berdiri, kita katakan seperti rusa yang haus aliran sungai. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan menyangka hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan mawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan menyangka hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
Kau tahu kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau. tinggal dalam indahnya
kasih Tuhan Yesus. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mau tinggal dalam kasih-Mu yang sempurna atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kami sungguh merindukan Kau. Kami sungguh merindukan firman-Mu. Kami sungguh merindukan hadirat-Mu Allah. Mari Kau puaskan kami, Kau kenyangkan kami Tuhan. Dengan kebenaran-Mu, dengan hadirat-Mu lebih lagi Allah. Dalam kasih-Mu yang sempurna. Untuk ibadah ini dari awal hingga akhirnya, Kau berkati Tuhan. Kau urapi Tuhan. Yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikannya secara online Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang menjamah kami Tuhan dengan kasih setia-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau dahsyat, Kau luar biasa. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Walaupun hujan ya, kita boleh berkumpul di tempat ini. Walaupun tadi di tengah jalan kami sempat menyerah, ingin balik lagi, tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mendorong untuk terus datang. Amin. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia.
Tuhan, hanya satu sobat kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita sendirian, ketika kita sedih, Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Amin. Puji Tuhan. Semua sehat? Amin. Sehat semuanya ya. Bersyukur buat Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian Bapa sentuh hatiku.
Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau selalu menolong mereka, Engkau selalu menghibur mereka ya Tuhan. Menghibur saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk keluarga Om Diman atau Vena ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang memulihkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesembuhan, pemulihan Tuhan ada di dalam kehidupan Om Diman sekeluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami senangkan hati Engkau Tuhan, dan kami pun akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu menjadi rema dalam hati kami Tuhan, menjadi pelita bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur. Haleluya, amin. Serahkan kepada hamba-Nya. Ya, salam luar biasa dua ibu ini ya. Jadi menembus hujan ya, 17 km ya. Tadi memuji Tuhan dengan pakaian agak-agak basah. Ya, haleluya. Kita juga akan belajar tentang ibu ya, seorang ibu ya, tentang kesaksian imannya yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Ya, Bapak Saudara, ya, Mazmur 19 ayat 15. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya Daud berkata, berkenan atas ucapan mulutku dan renungan hatiku ya. Roma 10 dikatakan jika kita percaya dalam hati, mengaku dengan mulut ya. Jadi ada sebuah hubungan antara hati yang tak terlihat dengan mulut dengan ucapan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang yang namanya saya buka di kamus belum ada sikap hati ya. Hati punya sikap ya, dan itu terlihat ya mungkin dari ucapannya atau dari perbuatannya. Tetapi saya belajar ada satu cerita yang luar biasa. KPK menangkap itu, salah satu buktinya ada niat jahat di dalam hati, niat ya. Jadi bukan berbuat jahat, tetapi ada niat jahat, itu sudah bisa ditersangkakan ya, didakwa ya. Niat jahat itu dalam hati. Kita mau belajar tentang hati ya, sikap hati. Nah, ini berbicara tentang motif ya, motivasi hati, berbicara tentang apa ya istilahnya. Makanya kata Tuhan Yesus jangan berzina dalam hati ya, karena semuanya hati. Ini semua hidup kita terpancar dari dari hati ya, Bapak Saudara. Ya, kalau saya punya definisi, sikap hati itu dimulai dari renungan hati, ya, lalu menghasilkan respon, ya, respon sikap. Saya mau buat sebuah ilustrasi, ya, cukup unik ilustrasinya. Ini sebuah motif ya dalam hati ya. Ada seorang guru yang pensiun, ya, guru yang sangat baik hati, dia pensiun lalu pulang kampung. Gurunya dengan istrinya, dia memang dikenal dengan baik hati. Lalu ketika dia sampai ke kampungnya, ada seorang mantan murid ya, kita beri nama A ya. Mantan murid ini mau membawa hadiah lah untuk mantan gurunya yang baik hati yang pulang kampung. Dia pikir bawa apa ya? Oke, saya bawa ubi karena saya panen ubi ya, singkong lah katakan ya. Dia bawa singkong 1 kilo, dalam 1 kresek dia bawa Pak Guru gitu ya. Jadi udah tua masih panggil Pak Guru. Pak Guru, saya bawa singkong kan, ucap syukur kan Bapak dalam keadaan sehat bisa pulang kampung. Nah, terus Pak Guru ini terima kasih anak ya, dipanggil anak juga ya walaupun sudah tua kan. Lalu dia ngomong sama istrinya, Pak Guru ini, tidak baik kalau orang bawa sesuatu kita tidak memberi balik lagi. Tapi kita nggak punya, kata istrinya.
Coba kau lihat apa yang punya di dalam. Katanya punya seekor ayam. Seekor ayam ini diberikan kepada si A ini. Terima kasih nak, pulanglah bawa ini sebagai pemberian kami yang kecil ini gitu ya. Nah, jadi anak ini pulang ya, katakan anak inilah. Anak ini pulang bawa ubi, pulang bawa ayam, seekor ayam. Ketemulah dengan si B yang juga mantan muridnya. Kamu bawa apa? Bawa ayam. Saya bawa ubi, saya bawa singkong ke guru kita yang dulu. Lalu pulangnya saya bawa ayam. Kan? Saya motivasinya memberi, tapi saya diberi gitu ya. Lalu yang si B punya motivasi yang kurang gitu bagus. Kalau bawa singkong dapat ayam, kalau saya bawa 2 ayam gimana ya? Kemungkinan dapat kambing kan. Dia bawalah 2 kambing, datang ke Pak Guru. Pak Guru, saya B, anak murid Ibu, anak murid Pak Guru kan, mantan murid Pak Guru kan. Ini oleh-oleh dari saya gitu ya, karena Pak Guru sudah pulang kampung. Lalu Pak Gurunya melihat, ngomong ke istrinya, Bu, Tuhan berkati kita. Tadi kita ngasih 1 ayam, sekarang dapat 2 ayam. Ini dikasih terima 2 ayam. Terima kasih ya nak ya, 2 ayamnya dapat kan. Lalu anak ini mau pulang, si B ini mau pulang. Lalu apa yang kita beri? Kita nggak punya apa-apa kecuali singkong tadi yang diberi si A. Ya udah, dikasihlah singkong ini kepada si B. Dan B-nya pulang. Kenapa saya dapat singkong? Kan saya dapat 2. Saya kan bawa 2 ekor ayam. Dia pulang dengan kecewanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saya agak belepotan cerita ya. Ini contekan dari sebuah tulisan. Ada 3 motivasi dari orang ini. Si A jujur ya, tulus membawa persembahan. Sedangkan gurunya ya, ini juga tulus jujur untuk membalas kebaikan apa yang ada kepada dia. Hatinya jujur tulus. Tetapi yang anak yang si B ini tidak jujur, tidak tulus. Dia pikir dia akan dapat balasannya, dan ketika dapat balasannya dia nggak terima. Karena jauh dari nilai yang dia bawa gitu ya, dia beri gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sikap hati ya. Ini akan terlihat ketika kita mendengar firman Tuhan. Minggu kedua Pak Eka bagikan sederhana. Buang kotoran yang ada pada hati kita. Buang kotoran, buang dosa. Lalu punya hati yang lembut. Agar apa? Agar ketika benih firman Tuhan jatuh kepada hati kita, itu bisa bertumbuh dan berbuah ya. Nah, hati kita ini hati yang baru. Tetapi kita mau belajar meluruskan hati kita, memotivasi hati kita, dimulai dari renungan hati. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang berbeda ketika orang memberi perpuluhan. Ada orang berpikir bahwa ya memang ini bagian Tuhan, saya memberi kepada ketaatan saya sebagai hamba. Ada juga yang berpikir saya memberi supaya diberi lagi, berkali lipat gitu kan motivasinya, supaya saya beri ini seperti kayak saya nyogok Tuhan supaya saya makin kaya. Ada seperti itu. Motivasi hati, sikap hati. Nah, kita mau belajar ada sikap hati yang sangat baik, yang luar biasa dari seorang ibu ya, di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Ya. Ini sikap hati yang luar biasa yang menghasilkan sebuah iman yang kata Tuhan iman yang jarang kutemui ya. Markus 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ, ya saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Hatinya membuat sebuah, saya katakan sebuah rumus imannya dia lebih daripada yang lainnya. Ya, rumus imannya adalah asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini rumus iman dia gitu kan. Bukan rumus iman yang kata Tuhan berkata jamah jubahku engkau sembuh, enggak. Tetapi hati mendengar ya,
berita tentang Yesus, dan itu merupakan firman Allah, seperti yang kita bisa baca, ini peristiwa-peristiwa ini adalah firman Allah, lalu menimbulkan sebuah Bapak saudara, ini seorang perempuan ini seorang sendirian, tidak disebutkan suaminya, kan? Kita tidak tahu dia sudah menikah atau belum, kan? Dikatakan di sini 12 tahun. Zaman dahulu pendarahan itu sebuah penyakit yang dianggap najis, kotor, ya. Mungkin harus dijauhi, sama seperti kusta, ya. Dia punya dosa gitu ya. Lalu zaman dahulu belum ada medis seperti sekarang ya, modern sekarang dan sebagainya. Sudah 12 tahun dia sudah punya usaha. Ya, dia bukan menyerah, tapi dia punya usaha, tetapi dikatakan semuanya dihabiskan, ya. Tidak ada faedahnya. Pendarahan bukan hanya penyakit biasa, tetapi dia seperti darah kita semuanya keluar. Dia pucat, dia anemia, dia kekurangan darah, lalu dia tidak bisa pergi kemana-mana jauh, dia tidak bisa berdiri tegak, ya, karena darahnya terus keluar, kan? Dan ini begitu, ya double ya, sakit, merasa terhina, terasing, kan? Lalu telinganya mendengar dan hatinya ini sampai kepada hatinya, ya, berita tentang Yesus. Kita berpikir bahwa sesungguhnya sederhana, berita tentang Yesus jamah menjadi sembuh. Yesus berkata bangkit, yang lumpuh berjalan, ya. Lalu mengapa dia punya sebuah rumus yang begitu ajaib? Dia ngomong asalku jamah saja jubahnya. Jubahnya itu berarti ada sebuah definisi Yesus tidak tahu, dan itu hanya sebuah jubah. Ya, jubah Yesus bukan juga jubah yang ajaib gitu kan, yang bisa dibilang jubahnya ditinggalkan bisa menyembuhkan, tetapi dia punya hati yang merenungkan firman Tuhan, merenungkan berita-berita tentang Yesus, ya, lalu menghasilkan sebuah sikap hati yang saya jamah jubahnya sembuh, nggak perlu orangnya gitu ya, nilainya. Tetapi yang pasti itu juga punya usaha sungguh-sungguh, dikatakan di sini kan, istilahnya untuk mendekati Yesus dari belakang. Bapak Ibu Saudara, bayangkan istilahnya orang yang pendarahan, kalau dalam beberapa gambar dia apa bahasanya ngesot apa istilahnya agak-agak susah dia untuk berdiri tegak gitu ya, mungkin agak membuk dan sebagainya. Dan Yesus dikumpulin banyak orang, dia berusaha untuk mendekati dari belakang. Yesus sebelum kejadian ini belum pernah ada orang sembuh karena menjamah jubahnya. Belum ada kejadian orang begitu punya niat, punya iman untuk mendekati, kan? Tanpa istilahnya Yesus tolong saya gitu ya. Lalu Yesus berkata, apa yang kau mau dariku? Aku sembuh. Oke, kamu sembuh. Akhirnya sembuh kan, jadi enak kan. Nah ini wanita ini hanya punya iman, saya jamah jubahnya saja. Bapak Saudara, ada beberapa poin yang kita akan belajar di sini. Yang pertama, tidak ada harapan lagi bagi perempuan ini. 12 tahun pendarahan dan dia sungguh-sungguh sudah berusaha. Yang kedua, hanya mendengar berita tentang Yesus. Yang ketiga, adanya renungan hati. Dia merenung terus firman Tuhan, dia merenung terus tentang berita tentang Yesus. Siapakah Yesus? Yesus bukan hanya penyembuh saja. Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita berpikir dokter, kita ketemu dokter, iya ada resepnya, ada obatnya, ada sarananya. Tetapi perempuan itu terus merenung bahwa dia bukan hanya seorang penyembuh saja, dia yang berkuasa. Ini renungan hati ini kita tidak tahu berapa lamanya, tetapi renungan hatinya itu membuat sebuah sikap hati yang benar-benar murni, benar-benar yakin dan percaya. Biasanya Bapak Ibu Saudara, biasanya begini,
Saya mau bagikan ya, tidak ada di kita, amin. Orang mendengar firman Tuhan, amin, haleluya. Lalu pulang dia renungkan. Kayaknya nggak seperti itu juga deh. Hamba Tuhannya terlalu lebay. Enggak juga kan. Seperti itu kan istilahnya. Mari kan istilahnya. Ada banyak firman yang istilahnya responnya mungkin cepat kita ya. Amin, haleluya, saya akan laksanakan Tuhan. Tetapi setelah direnung-renungkan, aduh gimana ya? Gimana ya? Ini butuh perenungan hati, dan makanya kata firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8, renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Dibaca pagi, direnungkan siang, direnungkan lagi malam. Bukan menghasilkan sesuatu yang negatif atau apatis ya, tetapi menghasilkan sebuah iman yang menghasilkan, dikatakan tadi, saya katakan rumus sendiri, rumus iman dia yang unik, yang luar biasa. Asal jamah jubahnya, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ini satu gambaran mujizat yang menyatakan Yesus bukan hanya penyembuh, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kalau penyembuh, zaman dulu banyak penyembuh. Zaman dulu, zaman yang seusia itu, Yesus adalah namanya Ibnu Sina ya. Dia punya tabib, meracik dan menyembuhkan. Tetapi ketika ini terjadi, orang jamah jubahnya lalu sembuh, lalu Yesus berkata, siapa yang menjamahku? Nah, orang berkata semuanya menjamahnya, tetapi ada kuasa yang mengalir. Di situ orang melihat itu adalah Tuhan, pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan hanya penyembuh, tabib, dokter, apapun itu. Sebuah rumus ya, saya katakan rumus, sebuah iman yang terbentuk dari renungan hati perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia renung hanya dengan berita. Ketika saya dengar khotbah, ada gereja kita GKD di Jogja, kesaksi khotbah tentang kesembuhan Yesus segala macam, banyak respon yang baru kebuka matanya. Istilahnya gini, sebelumnya sudah pernah baca cerita tentang Yesus, tetapi ketika dia kena COVID, dia dengar lagi khotbah, baru ngeh gitu kan ini ya. Baru sadar, lalu renungan hatinya nyambung, Yesus itu penyembuh gitu ya. Saya berpikir itu terlambat. Perempuan ini nggak ada yang ngasih tahu, dia hanya mendengar mungkin dari suara-suara orang demi orang dan sebagainya gitu ya. Tetapi merenungkannya itu. Nah, kita mau belajar ya, sikap hati ini kekuatannya adalah dari renungan. Hati kita merenungkan firman Tuhan, hati kita merenungkan suara Tuhan yang kita sudah dengar lewat pembacaan firman, lewat dengar khotbah, dengar ibadah dan sebagainya. Renungan itu yang menghasilkan sebuah sikap hati yang cemerlang, bagi emas murni dikatakan tadi. Nah, dikatakan lagu tadi. Bapak Ibu Saudara, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap hati ya. 1, hati harus diisi dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Berita atau info yang benar berasal dari firman Tuhan. Saya mau katakan gini ya, berita dan info yang benar, saya berpikir bahwa bisa dari informasi yang benar, tetapi itu belum menjadi kebenaran. Iblis selalu pakai info-info yang benar, bukan info yang hoax gitu ya, info-info yang palsu gitu ya. Orang ngomong tetangga sana kena COVID gitu ya, info benar, tetapi itu bukan kebenaran. Nah, bisa sembuh kan istilahnya seperti itu. Jadi ada banyak orang istilahnya ya udah gitu ya, terima aja gitu ya. Bisa dibilang biaya kuliah mahal gitu ya. Info benar, biaya kuliah mahal gitu ya. Tetapi bukan kebenaran. Kebenarannya Allah bisa mencukupkan anak-anak untuk bisa kuliah. Dan itu harus masuk ke dalam hati. Ketika hati ini diisi oleh dengan kebenaran,
maka merenungkannya itu hanya seputar kebenaran, bukan kekhawatiran, ketakutan. Harga cabai naik gitu ya, masuk terus harga cabai naik. Bapak nggak tahu ya harga cabai naik. Kebenarannya adalah berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya gitu kan. Minta bersama Tuhan pada hari ini makanan kita yang secukupnya. Amin. Akan tercukupi. Ini poin yang benar gitu ya. Saya berpikir selama 12 tahun pendarahan dan banyak usaha di dalam logikanya dia, bisa nggak ya? Saya sudah habis loh harta saya untuk kesembuhan saya. Benar nggak ya? Pasti akan seperti itu. Selalu kita berpikir gitu. Yang dia aja nggak bisa masuk anaknya kuliah, apalagi anak saya. Ngomongnya seperti itu. Jadi menjadi sebuah tolak ukur. Tapi tolak ukur kita, ya, patokan kita, dasar kita adalah firman Tuhan. Yang kedua, kemarin sebenarnya minggu lalu sudah dibahas, hati yang siap menghadapi kondisi apapun. Ada tantangan iman. Ya, hati yang siap menghadapi kondisi apapun. Hatinya udah siap nih, Tuhan, saya mau sembuh lewat Engkau menjamah saya. Ketika dia berusaha dalam keadaan sakit, terseok-seok mau dekati Yesus, orang banyak teriak juga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam zaman dahulu perempuan itu di nomor 2 kan gitu kan. Jadi banyak kan yang sembuh-sembuh itu perempuan. Laki-laki yang banyak kan yang sembuh-sembuh yang di zaman Tuhan Yesus itu laki-laki. Ada perempuan sangat sedikit. Ya, itu pun beberapa karena terpojok ataupun karena Yesus datang sendiri ke Marta dan Maria. Tapi kalau orang kerumun banyak itu banyak laki-laki. Dan gimana caranya sampai kepada Yesus? Berteriak tidak didengar. Menunggu akan terlewati. Nah, ini hati iman yang punya tantangan. Caranya gimana? Harus terobos. Tapi terobos pun belum tentu Yesus akan terfokus pada saya. Saya ini perempuan, pendarahan lagi. Lalu timbullah sebuah iman yang merupakan rumus yang sangat ajaib. Asal ku jamah saja jubahnya. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jamah saja jubahnya aku sembuh. Yang ketiga, hati yang beriman yang dihasilkan walaupun tidak ada dasar. Ayat terakhir ya, Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau belajar bahwa ada saat di mana kita hanya seorang diri sendiri berdiri atas iman kita. Seorang perempuan benaran ini tidak ada dukungan dari siapapun, tetapi dia bisa. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia punya iman. Dan iman yang benar-benar cemerlang akan keluar dari orang yang berharap akan firman Tuhan saja. Akan firman Tuhan saja, bukan yang lainnya. Ada banyak orang, contohnya, saya diutus ke Lampung, saya minta tanda dari Tuhan. Gitu. Saya bersyukur saya tidak minta tanda-tanda dari Tuhan. Disuruh ke Lampung, saya berdoa, ya itu tanah pusakamu, tanah perjanjianmu. Saya datang ke Lampung. Banyak orang butuh apa ya? Butuh persetujuan gitu ya. Perempuan pendarahan ini saya percaya ketika dia minta persetujuan nggak akan disetujui. Gimana cara? Tetapi dia berkata bahwa saya perlu Yesus. Dan hanya sedikit aja Yesus menjamah saya lewat jubahnya saya. Dan saya percaya Yesus bukan penyembuh, tapi Yesus Tuhan. Bahwa saudara, kalau Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Istilahnya, saya begitu mirisnya ya dengar seorang hamba Tuhan berkata, tetangga dekat saya sebelah rumah saya kena COVID, saya hanya minjemin tabung oksigen lalu meninggal. Saya tidak bisa nengok, saya tidak bisa berdoa. Ya, betapa mirisnya saya.
Dia ngomong, dalam hati saya, bisa kok datang berdoa, bisa kok lewat telepon berdoa, gitu kan istilahnya. Saya sama istri saya, kita berdoa berapa meter? 1 meter, bisa kok istilahnya, walaupun pulangnya takut-takut juga kan, gitu ya, batuk-batuk kan. Tetapi enggak, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Ini satu iman yang benar-benar bukan asal ngomong, tetapi hasil dari renungan hati dan menghasilkan sebuah sikap hati yang punya iman yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, dengan desakan banyak orang, dia berdesakan, dan saya percaya kalau mau main di film kan, ya ada beberapa film hanya dia menarik ujung jubahnya seperti imannya, seperti perkataannya, dia langsung bisa bangun, berdiri tegak, dan penyakitnya hilang. Ada kesembuhan. Ketakutan, kekhawatiran itu ada di belakang ya. Seribu orang bisa rebah, sebenarnya 1000 kekhawatiran bisa rebah, 10.000 ketakutan bisa rebah di sisi kanan, sisi kiri. Tetapi ada iman, asal ku jamah saja jubahnya. Amin. Ketika kita percaya Yesus itu di atas segalanya, maka ada sesuatu hal yang kita katakan bisa selesai. Bersama Yesus bisa selesai. Nggak ada yang nggak selesai. Nggak ada. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, yakinkan firman Tuhan itu atas kita itu berbicara sungguh-sungguh akan menghasilkan sebuah sikap hati yang luar biasa. Mungkin standarnya perempuan pendaran itu ketika dia ya udahlah, gimana caranya saya ketemu sama Yesus langsung lalu menghadap saya, lalu melihat saya, berpaling kepada saya, lalu saya berkata, Tuhan sembuhkan saya sakit pendarahan 12 tahun, lalu Yesus menumpang tangan lalu sembuh. Mungkin bayangannya sederhana, punya iman seperti itu. Tetapi ketika dia merenungkan terus siang dan malam, Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan penyembuh saja, Yesus itu Tuhan. Jubahnya aja bukan sembuh karena dia Tuhan. Dan ketika Yesus dengan sengaja langsung sepertinya tidak tahu, dia bertanya, siapa yang menjamah aku? Orang baru nyadar, dia itu bukan penyembuh. Karena jubahnya dijamah saja orang bisa sembuh. Nggak ada tokoh selain Yesus yang kita bisa bicarakan di sini ya. Tidak ada. Bisa menyembuhkan, oke. Tetapi ada orang yang percaya sama Yesus, menjamah jubahnya, pendarahan 12 tahun sembuh. Amin. Kita punya iman yang memang bukan karena ikut-ikutan. Kita punya iman bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena orang tua saya Kristen, saya ikut-ikutan iman kepada Yesus. Enggak. Iman yang benar-benar lahir dari hati yang baru ini, ya, direnungkan firman Tuhan lalu melahirkan sebuah iman, sikap hati yang benar. Amin. Kita tutup dalam doa. Haleluya. Hanya Engkau. Kita bangkit berdiri. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, haleluya, hanya
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang baik bagi firman-Mu Tuhan. Bagi berita-berita tentang Yesus Tuhan, bukan berita-berita yang lain. Bagi kebenaran-Mu Tuhan, hati kami Tuhan. Hati kami dipenuhi oleh firman-firman kekekalan itu Allah. Dan kami boleh merenungkan itu siang dan malam, menghasilkan sebuah iman yang dahsyat Tuhan, sikap hati yang benar Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kondisi, situasi saat ini yang boleh menimpa pada kami, pada hidup kami Tuhan, hati kami biarlah terus diisi oleh firman kebenaran Kau Tuhan. Dan kami mau merenungkannya Tuhan. Kami boleh berkata kepada Engkau, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memiliki iman Tuhan, iman sebesar biji sesawi yang sangat kecil, kami bisa menghasilkan sebuah pohon yang sangat besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bawa umat-Mu, jemaat-Mu lebih lagi Tuhan, hati yang memang terkhusus untuk firman-Mu ini Tuhan, telinga yang boleh mendengar dan masuk ke dalam hati kami adalah firman-Mu yang hidup Tuhan, dan dapat membangkitkan tulang-tulang yang kering Tuhan. Itu ada di dalam hati kami, menggairahkan hati kami, mempunyai motivasi hati kami yang lurus, yang benar Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya. Dan biarlah setiap berita-berita tentang Yesus itu kami boleh merenungkan. Firman kebenaran itu kami boleh renungkan Tuhan. Lebih daripada yang kami boleh baca di berita yang kami dengar dan cerita orang Tuhan. Lebih daripada apapun informasi-informasi yang benar. Tapi hati kami Tuhan hanya untuk firman kebenaran Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan lebih lagi. Dan lewat hati kami, sikap hati kami ketika kami mendengar firman Tuhan, merenungkan firman, menghasilkan sikap hati yang benar Tuhan, untuk boleh hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Kau dahsyat, Kau luar biasa. Pujilah nama-Mu Tuhan, berkati firman-Mu ini dalam hati kami, dimateraikan dengan darah anak domba, tinggal dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berdoa untuk yang sakit, yang lemah, dikuatkan, disehatkan. Darah Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.